kawan-kawan tetap saya sudah bilang bulan di manajemen saya siap dievaluasi, siap dipecat hari ini pun dengan keadaan seperti ini. Pemain sudah maksimal, sudah tidak bisa meraih kemenangan, kita minta maaf, saya minta maaf dari dalam hati sesungguh-sungguhnya untuk Arema dan Aremania. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Sabtu 1 Oktober lalu menyisakan banyak kisah pilu. Ada kisah dari sepasang suami istri yang turut menjadi korban dan meninggalkan putra sematawayang mereka menjadi yatim piatu. Ada pula kisah pilu kakak beradik asal Asri Katon di mana tragedi Kanjuruhan telah membuat keduanya kini bukan hanya sekedar saudara tetapi teman sepermainan dari hidup hingga ajal menjemput. Endah Wayuni tak menyangka dua adiknya pergi untuk selamanya pada saat yang bersamaan. Tak dinyana, niat Farel dan Cahyo datang langsung mendukung Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan berbuah maut. Pamit dua bocah itu untuk menyaksikan langsung pertandingan di stadion adalah kalimat terakhir yang keduanya ucapkan. Keluarga berharap ada hukuman setimpal bagi yang bertanggung jawab atas tragedi di Kanjuruhan. Kisah pilu dari tragedi di Stadion Kanjuruhan juga harus dialami oleh Muhammad Alfiansyah. 1 Oktober lalu, Alfi bersama kedua orang tuanya, paman serta sepupunya menonton langsung pertandingan Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan. Tak disangka, pengalaman pertama Alfi menonton pertandingan sepak bola di stadion berubah menjadi tragedi. Kedua orang tua Alfi tewas akibat berdesak-desakan. Sementara Alfi, paman dan sepupunya bisa menyelamatkan diri keluar dari stadion. Alfi itu keluar dulu, jawil. Loh, ayah sama mamamu di mana? Di sana, masih di dalam gitu. Terus saya lari itu. Terus ada supporter bopong anak perempuan. Tak lihat saya ingat celananya. Loh, mbak kan hitungannya. Oh ya, oh ini mbak saya. Setelah itu dibawa ke pinggir pintu. Mas teman saya panggil, tolong jagain, saya tak cari suaminya. Nah, sebelum ke pintu 1 atau 2 meter, saya sudah kelihatan suaminya dibopong juga. Kini setelah ayah dan ibunya tiada, Alfi harus tinggal bersama kakek, nenek, dan keluarga pamannya. Namun yang pasti, duka dalam tragedi laga sepak bola itu akan terus membekas selamanya. Kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu menjadi salah satu tragedi terburuk sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan orang meninggal, sementara ratusan lainnya luka berat dan ringan. Saya sayangkan tribun saya itu tidak ada masalah, kok ditembak. Itu aja. Yang nembak itu apa enggak punya pemikiran, ada anak kecil. Di sebelahnya teman saya itu ada ibu-ibu gendong pangku anak umur 3 tahun. Ya kalau saya minta keadilan itu aja, kan kita bernegara hukum ya. Jangan hanya orang kecil gitu, bela sungkawa umum sudah gitu. Terus apa membuat kesalahan, maaf, selesai. Penjara kosong, kalau gitu ya. Tim Liputan CNN Indonesia. Seorang Aremania atau pendukung kesebelasan Arema FC menceritakan detail apa yang ia alami dan lihat ketika tragedi Kanjuruhan terjadi. Ya, Armando, Aremania asal Sawojajar ini juga kehilangan seorang sepupunya yang masih duduk di bangku SMP. Sebenarnya yang terjadi adalah waktu pemain Arema dan ofisial melakukan lingkaran di tengah lapangan,
dan di situ dilakukan permohonan maaf oleh pemain dan ofisial kepada pihak Aremania yang berada di tepatnya di tribun papan skor ya, ekonomi papan skor. Dan di situ turunlah oknum supporter dari Aremania. Sebenarnya waktu itu turun untuk memberikan motivasi kepada pemain Arema yang pada saat itu pertandingan kalah dengan Persebaya dengan skor 3-2-3 ya. Dengan melubernya begitu banyaknya supporter yang turun, akhirnya dipukul mundur oleh aparat kepolisian dengan pemukulan, tendangan terhadap oknum supporter yang saat itu turun ke lapangan. Dan saat itu juga Aremania sempat mundur dan dibalas dengan tendakan pelemparan segala macam oleh supporter Aremania sendiri. Akhirnya sempat terpojok lah pihak aparat, akhirnya dilakukanlah tembakan gas air mata ke segala penjuru. Itu yang saya lihat waktu itu. Tetapi yang saya sayangkan adalah penembakan gas air mata. Dan saat itu juga kan supporter Aremania kan nggak beranjak untuk pergi. Padahal pertandingan sebelum-sebelumnya peluit panjang dibunyikan, supporter langsung beranjak untuk keluar lapangan. Saat itu Aremania tahan di dalam stadion untuk menyaksikan apa yang terjadi mungkin di dalam lapangan. Dan saat itu juga ditembakkan gas air mata dengan segitu banyaknya supporter yang ada di tribun. Akhirnya kan berjubel dengan desak-desakan, lari dengan menghindari gas air mata. Mungkin ada yang terinjak dan mungkin ada yang banyak sekali yang sesak nafas. Dan saya yang lihat waktu itu jenazah dengan mungkin luka bakar ya, itu kan terjadi karena tembakan langsung ke arah supporter, bukan ditembakkan ke atas, berarti kan langsung ke tribun. Itu yang saya sayangkan sebagai supporter. Jadi saya udah bingung, mau mundur juga kena gas air mata, mau maju juga kena gas air mata. Jadi saya cuma di circle itu aja, di lingkaran itu aja.